Dikisahkan pada suatu hari para sahabat duduk bersama Rasulullah. Mereka sering memanfaatkan kesempatan duduk di majlis beliau untuk bertanya tentang perkara yang penting dalam agama. Salah seorang di antara mereka adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Ia masih muda tetapi terkenal sangat rajin menulis dan menghafal setiap perkataan Nabi. Abdullah bin Amr ingin mengetahui bagaimana cara seorang Muslim bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Allah dan juga mulia di hadapan sesama. Ia pun mendekat lalu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan sabda yang singkat namun sangat dalam maknanya. Ni'mal muslimul muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim yang baik adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa selamat dari lisan berarti seorang muslim tidak boleh menyakiti orang lain dengan ucapannya, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, tidak boleh mengadu domba, dan tidak boleh menyebarkan keburukan. Sedangkan selamat dari tangan berarti seorang muslim tidak menyakiti orang lain dengan perbuatannya, tidak boleh memukul, tidak boleh merampas, tidak boleh menzalimi, dan tidak boleh mengambil hak orang lain. Hadits ini mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ibadah yang bersifat hubungan kepada Allah semata, melainkan juga akhlak yang baik dalam hubungan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari meletakkan hadits ini dalam kitab Al-Adab untuk menegaskan bahwa akhlak adalah bagian dari inti iman. Dikisahkan pada suatu hari seorang sahabat mendatangi Rasulullah dengan wajah penuh penasaran. Sahabat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan selalu berusaha menghafalkan setiap sabdanya. Ketika itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dan penuh kasih sayang dari dirinya. Pertanyaan ini lahir dari rasa ingin tahu yang besar, karena setiap Muslim tentu ingin menempatkan akhlak pada tempatnya. Rasulullah pun menjawab dengan sabda yang sangat terkenal. Ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka, artinya ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa setelah itu? Rasulullah menjawab ibumu. Kemudian ia bertanya lagi lalu, siapa setelah itu? Rasulullah menjawab ibumu. Kemudian ia bertanya lagi lalu, siapa setelah itu? Rasulullah menjawab ayahmu. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menafsirkan bahwa pengulangan kata ibu hingga 3 kali menunjukkan betapa besar hak seorang ibu. Ia telah mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan penuh penderitaan, menyusui dan membesarkan dengan kasih sayang tanpa pamrih. Oleh sebab itu, kedudukannya dalam hal berbakti lebih utama 3 kali dibandingkan dengan ayah. Adapun ayah tetap memiliki hak yang sangat besar. Ia adalah penanggung jawab, pencari nafkah, pelindung, dan pembimbing keluarga. Namun Rasulullah ingin menegaskan bahwa kasih sayang dan bakti seorang anak pertama kali harus diarahkan kepada ibunya, karena jasa seorang ibu dalam melahirkan dan merawat tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Hadits ini menunjukkan bahwa akhlak dalam Islam dimulai dari rumah. Seorang anak tidak akan benar-benar memiliki akhlak mulia di hadapan manusia sebelum ia menunaikan akhlak terbaiknya kepada kedua orang tuanya. Dikisahkan pada suatu hari para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah. Majelis itu dipenuhi ketenangan sebab setiap orang yang hadir selalu menunggu kesempatan
untuk bertanya sesuatu yang bermanfaat bagi agamanya. Di antara mereka ada seorang sahabat yang datang dengan hati yang gundah. Ia merasakan bahwa amarah seringkali membuatnya terjatuh pada perbuatan yang tidak baik. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah agar mendapat nasihat langsung dari beliau. Sahabat itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan penuh hormat ia mendekat lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat yang akan menjadi pegangan dalam hidupku." Para sahabat lain menundukkan kepala, memperhatikan dengan seksama, karena mereka yakin setiap jawaban dari Nabi pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Rasulullah pun menatap Abu Hurairah dengan penuh kasih sayang. Beliau kemudian bersabda dengan kalimat yang sangat singkat tetapi penuh makna, "La taghdab." Artinya, janganlah engkau marah. Namun Abu Hurairah masih merasa bahwa satu kalimat itu terlalu singkat. Ia pun mengulangi permintaannya, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat yang lain." Rasulullah tetap menjawab dengan kalimat yang sama, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Abu Hurairah mengulang permintaannya hingga beberapa kali, namun jawaban Rasulullah tidak berubah. Beliau selalu menekankan, "Janganlah engkau marah." Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa jawaban Rasulullah yang singkat itu sebenarnya mengandung nasihat yang sangat luas. Marah adalah pangkal dari banyak keburukan. Dari marah lahir kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang menzalimi, permusuhan yang panjang, bahkan peperangan yang besar. Dengan menahan amarah berarti seorang Muslim telah menutup pintu menuju keburukan. Ketika Nabi mengulang kalimat itu berkali-kali, hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengendalikan amarah. Seolah beliau berkata bahwa semua kebaikan akan mudah dijaga jika seseorang bisa menahan dirinya dari marah. Marah yang dimaksud bukan sekadar perasaan di hati, sebab marah adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi yang dilarang adalah mengikuti hawa nafsu ketika marah hingga melukai orang lain baik dengan lisan maupun dengan tangan. Para ulama juga menafsirkan bahwa hadis ini selaras dengan sabda Rasulullah dalam riwayat lain yang menyatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dengan demikian, kekuatan sejati bukan diukur dari otot, melainkan dari pengendalian diri. Hadits ini menunjukkan bahwa akhlak seorang Muslim harus berlandaskan kesabaran. Tidak cukup hanya dengan ibadah ritual, tetapi juga harus terjaga dalam sikap sehari-hari. Menahan amarah berarti menahan diri dari kebencian, dendam, dan segala bentuk keburukan. Seorang Muslim sejati adalah yang mampu menjaga hati tetap tenang, menjaga lisan tetap lembut, serta menjaga tangan dari perbuatan yang menyakiti. Disinilah letak kebijaksanaan Nabi yang mampu mengemas nasihat agung hanya dengan satu kalimat. Beliau tidak memberikan panjang lebar dalam ucapan, tetapi setiap kata yang beliau ucapkan membawa kedalaman makna yang bisa direnungkan sepanjang hidup. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sedang berada di tengah para sahabat. Beliau duduk bersama mereka dengan penuh kelembutan hingga tidak ada seorang pun yang merasa asing dalam majelis itu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kalangan Badui. Ia dikenal kasar dalam berbicara karena hidup di padang pasir jauh dari kota, berbeda dengan para sahabat yang telah terbiasa dengan budi pekerti Rasulullah. Orang Badui itu memperhatikan bagaimana Rasulullah memperlakukan anak kecil yang berada di dekat beliau. Beliau memang sering mencium cucunya Hasan dan Husain
serta anak-anak lain yang berada di sekitar beliau. Pemandangan itu membuat orang Badui tersebut merasa heran. Dengan nada sedikit keras ia pun berkata, "Apakah engkau mencium anak-anak, wahai Rasulullah? Sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar ucapan itu, para sahabat terdiam, menunggu bagaimana Rasulullah akan menanggapi. Beliau lalu memandang orang Badui itu dengan penuh keprihatinan, seolah merasa iba kepada anak-anaknya yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Rasulullah pun bersabda, "Man la yarham la yurham." Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menafsirkan bahwa hadits ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang dalam kehidupan seorang muslim. Mencium anak kecil bukan sekadar kebiasaan, melainkan bagian dari pendidikan akhlak. Anak-anak yang merasakan kasih sayang akan tumbuh dengan hati yang lembut, sedangkan anak yang hanya mendapatkan kekerasan akan mudah menjadi keras pula kepada orang lain. Ketika Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Maksudnya adalah kasih sayang manusia kepada sesama akan menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepadanya. Sebaliknya, orang yang keras hati dan tidak mau menaruh belas kasih kepada anak-anak atau orang lemah, maka ia pun akan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwa kasih sayang tidak terbatas pada keluarga saja. Ia meliputi semua makhluk Allah, baik kepada anak kecil, orang tua, kaum miskin, bahkan kepada hewan. Rasulullah pernah menegur sahabat yang mengambil anak burung dari induknya. Lalu beliau memerintahkan agar burung itu dikembalikan kepada induknya. Itu adalah bukti nyata bahwa kasih sayang adalah akhlak utama dalam Islam. Hadis ini mengajarkan bahwa kelembutan adalah bagian dari iman. Tidak cukup seorang muslim dikenal rajin beribadah, tetapi akhlaknya juga harus penuh kasih sayang. Anak kecil harus diperlakukan dengan penuh cinta, orang lemah harus dilindungi, dan setiap makhluk harus diperlakukan dengan rahmat. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat. Saat itu beliau sering memberikan nasihat singkat namun sangat bermakna agar mudah diingat dan diamalkan. Dalam sebuah kesempatan beliau berbicara tentang hak seorang tamu, sebab di antara orang Arab dahulu jamuan tamu sudah menjadi kebiasaan mulia. Dan Rasulullah datang untuk menyempurnakan adab itu dengan cahaya wahyu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda dengan penuh kelembutan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits ini menegaskan keterkaitan antara iman dan akhlak. Keimanan seseorang bukan hanya diukur dari ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Memuliakan tamu adalah bagian dari tanda keimanan. Rasulullah mengajarkan bahwa tamu memiliki hak untuk dihormati dan dilayani dengan baik. Para ulama menjelaskan bahwa memuliakan tamu itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa jamuan tamu berlaku selama 3 hari. Dan pada hari pertama, seorang tuan rumah
disunnahkan memberikan jamuan terbaik yang ia mampu. Memuliakan tetangga juga merupakan akhlak yang sangat ditekankan, sebab tetangga adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bahkan pernah bersabda dalam riwayat lain, Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira ia akan mewariskan hartanya. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan tetangga dalam Islam. Adapun perkataan baik atau diam adalah penjaga dari lisan. Seorang Muslim tidak boleh berbicara kecuali dengan kebaikan. Jika ia tidak mampu berkata baik, maka lebih baik ia diam, karena diam lebih selamat daripada ucapan yang menyakiti. Hadits ini mengajarkan bahwa iman harus terwujud dalam 3 akhlak utama. Pertama, memuliakan tamu dengan jamuan dan sambutan yang baik. Kedua, memuliakan tetangga dengan menjaga hubungan, tidak menyakitinya, dan memberikan pertolongan bila diperlukan. Ketiga, menjaga lisan agar hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Inilah 3 pilar akhlak seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ketiganya dijaga, maka masyarakat akan dipenuhi dengan suasana kasih sayang, kehormatan, dan kedamaian. Seorang tuan rumah yang memuliakan tamunya akan mendapatkan keberkahan. Seorang tetangga yang menghormati tetangganya akan merasakan ketenteraman. Seorang hamba yang menjaga lisannya akan terjaga dari dosa dan kehinaan. Dikisahkan pada suatu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah dengan hati yang risau. Ia merasa bingung karena memiliki kerabat yang sering menyakitinya. Lelaki itu selalu berusaha menyambung silaturahmi, tetapi saudaranya membalas dengan memutus hubungan. Ia selalu berbuat baik, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Karena itu ia mengadukan keadaannya kepada Rasulullah, berharap mendapat petunjuk. Dengan penuh kelembutan Rasulullah mendengarkan keluhannya. Kemudian beliau memberikan jawaban yang membuat para sahabat terkesima, sebab nasihat itu menyingkap hakikat silaturahmi yang sejati. Rasulullah bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Artinya, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu hanya sekadar membalas kebaikan, tetapi orang yang benar-benar menyambung silaturahmi adalah orang yang ketika hubungan diputus oleh kerabatnya, ia tetap menyambungnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan silaturahmi dalam Islam. Menyambung silaturahmi bukan hanya ketika seorang kerabat berbuat baik, lalu kita membalas dengan kebaikan. Itu adalah hal yang biasa, karena setiap manusia pun akan cenderung membalas kebaikan dengan kebaikan. Namun yang disebut dengan menyambung silaturahmi sejati adalah ketika seseorang tetap berbuat baik kepada kerabatnya, meskipun kerabat itu berbuat buruk kepadanya. Ia tetap mengunjungi meskipun kerabatnya enggan menyambut. Ia tetap memberi meskipun kerabatnya menolak. Ia tetap mendoakan kebaikan meskipun kerabatnya berbuat sebaliknya. Dengan sikap seperti itu, seorang Muslim akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sebab ia tidak berbuat karena manusia, melainkan karena Allah semata. Inilah yang membedakan antara akhlak biasa dengan akhlak mulia. Para ulama juga menafsirkan bahwa menyambung silaturahmi adalah sebab datangnya keberkahan umur dan rezeki. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Maka dapat dipahami bahwa menjaga hubungan keluarga bukan sekadar perkara sosial, melainkan juga kunci keberkahan hidup. Hadits ini mengajarkan bahwa seorang Muslim tidak boleh memutuskan silaturahmi,
meskipun kerabatnya berlaku buruk kepadanya. Kebaikan tidak boleh digantungkan pada perlakuan orang lain, melainkan harus berlandaskan iman kepada Allah. Silaturahmi yang sejati adalah ketika seseorang tetap menjaga hubungan walau hatinya tersakiti. Dengan itu, ia telah menundukkan hawa nafsu, memadamkan api kebencian, dan menghidupkan cahaya kasih sayang. Masyarakat yang dipenuhi dengan orang-orang yang menyambung silaturahmi akan menjadi masyarakat yang penuh dengan rahmat. Sebab setiap permusuhan akan segera padam, setiap kebencian akan terhapus, dan setiap hati akan kembali bersatu. Dikisahkan pada suatu hari seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Ash pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat seorang mukmin yang paling utama. Abdullah bin Amr dikenal sebagai sahabat yang tekun menulis setiap ucapan Nabi dan sangat bersemangat dalam meneladani beliau. Ia melihat bahwa akhlak Rasulullah adalah yang paling sempurna. Maka ia ingin mengetahui apa yang menjadi ukuran terbaik bagi seorang mukmin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Artinya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dengan sanad yang syahih. Para ulama menafsirkan hadits ini dengan sangat luas. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akhlak terbaik adalah kelembutan hati, kesabaran, menahan amarah, memaafkan kesalahan, rendah hati, suka menolong, serta berlapang dada dalam bermuamalah. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa akhlak yang baik mencakup adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, tetangga, sahabat, dan seluruh makhluk. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menafsirkan bahwa keutamaan akhlak adalah bagian dari kesempurnaan iman, dan justru akhlaklah yang menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Dari kisah ini terlihat bahwa para sahabat sangat ingin mengetahui hakikat keutamaan. Mereka tidak hanya bertanya tentang ibadah fisik seperti salat atau puasa, tetapi lebih dalam mereka mencari tahu bagaimana menjadikan diri mereka mulia di sisi Allah dengan akhlak yang indah. Rasulullah pun memberikan jawaban yang jelas bahwa ukuran terbaik bagi seorang mukmin bukan hanya pada banyaknya ibadah ritual, melainkan pada bagaimana ia berakhlak kepada sesama manusia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa akhlak adalah bagian inti dari dakwah Rasulullah. Bahkan dalam banyak riwayat beliau bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para ulama yang menafsirkan hadits ini menjadikan akhlak sebagai dasar dalam setiap amal. Sebab ibadah tanpa akhlak hanya menjadi rutinitas kering, sedangkan akhlak yang baik akan membuat amal diterima dan hati manusia tersentuh. Dikisahkan pada suatu hari para sahabat sedang duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bahwa di antara kaum muslimin ada orang yang sangat dermawan dalam ibadah, ada pula yang kuat dalam jihad, dan ada juga yang rajin dalam sedekah. Namun mereka merasa ingin tahu, amalan apa yang sebenarnya paling mendekatkan seorang hamba kepada Allah selain ibadah-ibadah yang tampak itu. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling baik imannya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi ya'lafu wa yu'laf, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf." Artinya orang mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling mudah bergaul dan paling mudah dijadikan teman,
dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bisa bergaul dan tidak bisa dijadikan teman. Hadits ini termasuk dalam pembahasan akhlak berteman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dengan sanad yang kuat. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan indah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud dari kata ya'lafu adalah seorang mukmin yang mampu menjalin keakraban, ramah, tidak kasar, tidak sombong, serta mampu merangkul orang lain. Sedangkan kata yu'lafu berarti orang tersebut memiliki kepribadian yang dicintai, disenangi, dan nyaman untuk didekati. Artinya seorang mukmin sejati bukanlah sosok yang kaku dan sulit didekati, tetapi sosok yang menghadirkan ketenangan dan kehangatan bagi orang lain. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa hadits ini menjadi dalil pentingnya menjalin persahabatan dalam Islam. Persahabatan yang baik bukan hanya untuk bersenang-senang, melainkan untuk saling menasihati, saling menguatkan dalam kebaikan, dan saling melindungi dari keburukan. Akhlak dalam berteman mencerminkan kadar iman seseorang, sebab iman yang benar akan menumbuhkan kelembutan hati. Para ulama juga menegaskan bahwa orang yang tidak bisa dijadikan teman, yang keras hati dan sulit didekati, sesungguhnya telah kehilangan salah satu dari cabang iman. Maka seorang muslim dituntut untuk menjaga lisannya, menahan amarah berlapang dada, dan menunjukkan keramahan, karena semua itu adalah bagian dari akhlak mulia yang membuat persahabatan menjadi jalan menuju ridha Allah. Dikisahkan pada suatu hari para sahabat melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan keluarganya. Mereka menyaksikan bahwa beliau adalah manusia yang paling lembut dalam rumah tangga, paling sabar, dan paling penuh kasih sayang. Hal ini membuat para sahabat ingin mengetahui apakah perlakuan baik kepada pasangan juga bernilai ibadah di sisi Allah, sebagaimana ibadah lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan mereka, "Khairukum khairukum li ahlih, wa ana khairukum li ahli." Artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Para ulama menjelaskan makna hadits ini dengan rinci. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan bahwa ukuran kebaikan seorang mukmin bukan hanya tampak dalam ibadahnya di masjid, melainkan yang lebih nyata adalah bagaimana ia memperlakukan pasangan dan keluarganya di rumah. Sebab rumah tangga adalah tempat terdekat yang paling mengetahui hakikat akhlak seseorang. Jika ia benar-benar berakhlak mulia, maka keluarganya akan merasakan kelembutan, kasih sayang, dan pelayanan yang baik. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa akhlak kepada pasangan mencakup sikap lembut dalam berbicara, tidak menyakiti hati, menafkahi dengan halal, bersabar atas kekurangan, serta menjaga cinta dan rahasia rumah tangga. Bahkan beliau menjelaskan bahwa senyuman canda dan sentuhan kasih sayang kepada pasangan juga termasuk ibadah yang berpahala. Dalam tafsir ulama lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan nyata. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit bajunya sendiri, menambal sandalnya, dan bercanda dengan istrinya. Semua itu menunjukkan bahwa kebaikan kepada pasangan bukanlah perkara sepele, melainkan bagian dari kesempurnaan iman dan akhlak seorang muslim. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak kepada pasangan adalah cermin akhlak sejati seorang mukmin. Sebab jika seseorang mampu menjaga kelembutan hati kepada orang terdekatnya,
maka ia akan mampu menjaga kebaikan kepada manusia lainnya. Dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan kaum muslimin untuk menghadapi musuh. Para sahabat yang akan berangkat ke medan jihad sangat antusias, namun di dalam hati mereka ada rasa ingin tahu tentang apa saja batasan dalam peperangan. Sebab pada masa jahiliyah, peperangan dilakukan tanpa aturan, banyak perempuan, anak-anak, bahkan pepohonan yang tidak bersalah ikut dihancurkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para sahabat dan menasihati mereka dengan penuh kelembutan namun juga ketegasan. Beliau bersabda, "Ighzu bismillahi fi sabilillah. Qatilu man kafara billahi wa la taghullu, wa la taghdiru, wa la tumathilu, wa la taqtulu walidan." Artinya, berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat. Janganlah kalian berbuat curang. Janganlah kalian melakukan mutilasi. Dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, serta disebutkan pula dalam riwayat-riwayat jihad. Para ulama menafsirkan hadits ini dengan penjelasan yang mendalam. Imam Ibn Hajar menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan bahwa jihad dalam Islam bukanlah untuk menumpahkan darah tanpa aturan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. Karena itu beliau melarang keras membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang lemah. Bahkan dalam riwayat lain beliau melarang membunuh hewan ternak tanpa alasan dan melarang merusak pepohonan yang berbuah. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa larangan berkhianat dan berbuat curang adalah untuk menjaga kesucian jihad dari tujuan duniawi. Seorang muslim tidak boleh mengambil harta rampasan perang dengan curang, tidak boleh mengkhianati perjanjian, dan tidak boleh menyakiti orang yang tidak ikut berperang. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa larangan melakukan mutilasi menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi martabat manusia, bahkan terhadap musuh yang sudah kalah. Islam tidak membiarkan amarah menguasai hati hingga melakukan tindakan biadab. Semua ini adalah adab perang yang menjadikan jihad sebagai ibadah yang luhur, berbeda dari peperangan jahiliyah yang penuh kebengisan. Kisah ini menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panglima yang paling mulia, yang mengajarkan adab dalam kondisi yang paling keras sekalipun. Dengan adab inilah Islam dikenal sebagai agama rahmat yang menebar keadilan, bukan kekejaman. Dikisahkan pada suatu hari seorang sahabat bernama Umar bin Abi Salamah yang masih kecil duduk makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih kecil, ia mengambil makanan sembarangan dari berbagai arah piring. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang menegurnya dan mengajarkan adab makan. Beliau bersabda, "Ya ghulamu sammillaha wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika." Artinya, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dengan sanad yang sahih. Para ulama menafsirkan hadits ini dengan sangat rinci. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa kalimat "sebutlah nama Allah" menunjukkan pentingnya memulai makan dengan basmalah agar makanan membawa berkah. Kalimat "makanlah dengan tangan kanan" menunjukkan adab lahiriah sekaligus simbol kemuliaan, karena tangan kanan adalah tangan yang dimuliakan dalam Islam. Sedangkan kalimat "makanlah dari yang dekat denganmu" mengajarkan kesopanan, agar seseorang tidak meraih makanan yang jauh
atau melewati piring orang lain sehingga mengganggu mereka. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa hadits ini adalah pedoman adab makan bagi seluruh umat Islam, baik anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan, jika seseorang lupa menyebut nama Allah di awal makan, maka ia dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu ketika teringat di tengah makan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa adab makan bukan hanya perkara fisik, tetapi juga menjaga hati dari sifat rakus, tamak, dan berlebihan. Makan dengan sederhana, tidak berlebihan, serta mengingat bahwa makanan adalah nikmat dari Allah, termasuk bagian dari akhlak yang diajarkan Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang meniup makanan panas, melarang mencela makanan, serta menganjurkan untuk makan bersama, karena makanan yang dimakan bersama lebih banyak berkahnya. Semua ini menunjukkan bahwa adab makan dan minum adalah bagian dari penyempurnaan iman. Sebab dari makanan yang halal dan cara makan yang beradab akan lahir jiwa yang bersih. Dikisahkan pada suatu hari para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menatap wajah beliau dengan penuh hormat dan tidak ada seorang pun yang berani mengangkat suara melebihi suara beliau. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa apabila kami duduk di hadapan Rasulullah, maka seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung yang sedang hinggap. Tidak seorang pun berani bergerak atau bersuara keras karena begitu besar rasa hormat kami kepada beliau. Pada saat itu turunlah firman Allah yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama dalam menjelaskan adab seorang murid kepada gurunya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian berbicara keras kepada beliau, sebagaimana kerasnya kalian berbicara satu sama lain, agar tidak gugur amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat ini diriwayatkan sebab turunnya dalam Sahih Al-Bukhari pada kitab Al-Adab, ketika sebagian sahabat berbicara agak keras di hadapan Nabi. Allah segera menegur mereka agar menjaga adab kepada Rasulullah yang juga merupakan guru dan pembimbing umat. Para ulama menafsirkan ayat dan hadits-hadits tentang adab kepada Rasulullah sebagai landasan besar dalam menghormati guru. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa guru dalam agama memiliki kedudukan yang mulia karena menjadi perantara sampainya ilmu Allah kepada murid. Maka adab kepada guru mencakup diam mendengarkan, tidak memotong ucapan, tidak meremehkan, tidak berjalan di depan, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' bahwa seorang murid hendaknya memuliakan gurunya sebagaimana ia memuliakan orang tuanya, bahkan lebih, karena orang tua adalah sebab kehidupan dunia, sedangkan guru adalah sebab kehidupan akhirat. Imam Al-Qurtubi juga menafsirkan bahwa adab kepada guru adalah bagian dari adab kepada ilmu itu sendiri. Barang siapa yang tidak menjaga adab terhadap gurunya, maka cahaya ilmu akan hilang dari hatinya. Dari kisah ini kita memahami bahwa hormat kepada guru bukanlah sekadar sopan santun lahiriah, melainkan syarat utama agar ilmu menjadi berkah. Sebagaimana para sahabat memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap murid pun dituntut untuk memuliakan gurunya, agar ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada suatu hari para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat
Di antara kaum muslimin ada yang sudah berusia lanjut dan ada pula yang masih muda belia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah prinsip penting agar hubungan di antara mereka terjaga dengan penuh kasih sayang dan hormat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang berilmu di antara kami. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dengan sanad yang sahih. Para ulama menafsirkan hadits ini sebagai pedoman adab sosial yang sangat penting. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa menghormati orang tua berarti memuliakan mereka, tidak meninggikan suara di hadapannya, mendahulukan mereka dalam majelis, membantu dalam urusan yang sulit dan menjaga kehormatan mereka. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa kasih sayang kepada yang lebih muda adalah dengan mendidik, menasihati, mengasihi, dan tidak bersikap kasar. Sedangkan pengakuan hak ulama adalah dengan mendengarkan ucapan mereka, merujuk pada ilmu mereka, serta tidak meremehkan fatwa dan nasihat mereka. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa umat Islam harus dibangun di atas rasa saling menghormati, bukan kesombongan. Anak muda belajar adab dengan memuliakan orang tua menjaga kasih sayang kepada anak muda, dan ulama diberikan kedudukan tinggi sebagai penerus ilmu Nabi. Dari kisah ini tampak jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membentuk masyarakat yang penuh cinta dan hormat. Orang muda tidak boleh arogan, orang tua tidak boleh keras tanpa kasih sayang, dan ulama tidak boleh diabaikan. Dengan adab inilah umat Islam menjadi umat yang mulia. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah sedang berjalan bersama sekelompok sahabatnya. Dalam perjalanan itu, tampaklah beberapa orang tua dari kaum muslimin yang sedang duduk. Rasulullah mendahului sahabat-sahabatnya untuk memberi salam kepada orang-orang tua itu. Para sahabat pun heran, mengapa Rasulullah yang merupakan pemimpin umat dan manusia paling mulia justru mendahului mereka dalam memberi salam. Maka Rasulullah bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramati syaibatil muslimi." Artinya, sesungguhnya termasuk bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang muslim yang beruban. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dan dikuatkan pula oleh para ahli hadits lainnya. Para ulama menjelaskan makna hadits ini dengan luas. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menafsirkan bahwa memuliakan orang tua bukan hanya sekadar menghormati usia mereka, tetapi karena uban mereka adalah tanda ibadah dan perjalanan hidup yang panjang dalam ketaatan. Seorang muslim yang sudah berumur membawa pengalaman, doa dan keberkahan yang harus dijaga oleh generasi muda. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa memberi salam terlebih dahulu kepada orang tua adalah sunnah yang sangat dianjurkan, karena salam adalah doa keselamatan. Jika seorang muda mendahului salam kepada yang lebih tua, itu adalah bentuk pengakuan akan kedudukan mereka dan menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hubungan. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa menghormati orang beruban adalah salah satu cara mengagungkan Allah, karena Allah lah yang memanjangkan umur mereka. Dengan memuliakan mereka, berarti seorang hamba sedang memuliakan ketentuan Allah. Dari kisah ini tampak jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab yang sangat halus, bahwa memberi salam kepada orang tua bukanlah merendahkan diri,
melainkan tanda kemuliaan dan penghormatan yang tinggi, sehingga adab ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam membangun masyarakat yang penuh hormat dan kasih sayang lintas generasi. Dikisahkan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang sahabat yang sedang menebang pohon dengan cara yang sembrono. Beliau pun berhenti dan menasihatinya dengan penuh kelembutan. Rasulullah mengingatkan bahwa tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk memberi manfaat, maka tidak boleh diperlakukan dengan zalim atau disia-siakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Artinya, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau menabur benih, lalu ada burung manusia atau hewan yang memakannya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab dengan sanad yang sahih. Para ulama menafsirkan hadits ini sebagai salah satu bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kelestarian lingkungan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa pohon yang ditanam seorang muslim akan menjadi sedekah jariyah selama pohon itu terus memberi manfaat, baik kepada manusia, hewan maupun alam. Bahkan ketika pemilik pohon itu sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Imam An-Nawawi menambahkan bahwa menanam pohon bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga ibadah. Karena itu seorang muslim yang menanam dengan niat kebaikan akan mendapatkan ganjaran besar, meskipun ia menanam hanya satu biji pohon kurma atau tanaman kecil. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa hadits ini menunjukkan larangan menebang atau merusak pohon tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Tumbuhan yang tumbuh di bumi adalah bagian dari amanah Allah, maka merusaknya tanpa manfaat adalah bentuk kezaliman. Dari kisah ini tampak jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya untuk menjaga kelestarian alam. Menanam pohon dipandang sebagai amal ibadah, sementara merusaknya tanpa sebab dipandang sebagai dosa. Maka adab kepada tumbuhan bukan hanya sekadar menjaga, tetapi juga menghidupkan bumi dengan tanaman agar kehidupan terus berlanjut dan keberkahan Allah meliputi seluruh makhluk. Dikisahkan suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana adab seorang muslim jika ia hendak bertamu ke rumah saudaranya, sedangkan ia tidak tahu apakah saudaranya berkenan atau tidak?" Maka Rasulullah bersabda, "Lasta bimusta'dhinin thalatha, fa in udhina laka wa illa farji'." Mintalah izin 3 kali. Jika diizinkan bagimu maka masuklah, jika tidak maka pulanglah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menafsirkan bahwa hadits ini mengajarkan adab utama dalam bertamu, yaitu seorang tamu tidak boleh memaksa masuk. Imam Nawawi dalam Syarah Syahih Muslim menegaskan bahwa meminta izin 3 kali adalah batasan yang penuh hikmah, karena jika tuan rumah berhalangan ia tidak dipermalukan dan tamu pun menjaga kehormatannya sendiri. Dikisahkan pula pernah ada seorang sahabat yang tanpa sengaja melihat ke dalam rumah orang lain melalui celah pintu. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Innama ju'ila listi'dhanu min ajlil basari." Sesungguhnya izin masuk itu disyariatkan karena menjaga pandangan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini dipahami oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa tujuan utama meminta izin adalah agar pandangan seseorang tidak jatuh pada hal-hal pribadi
dalam rumah orang lain yang tidak pantas untuk dilihat. Dengan demikian, Islam menjaga kehormatan dan privasi setiap Muslim. Dikisahkan pada kesempatan lain, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama seorang tamu berhak tinggal di rumah saudaranya?" Rasulullah pun menjawab, "Ad-dhiyafatu thalathatu ayyamin, wa jaizatuhu yaumun wa laylatun." Menjamu tamu itu selama 3 hari. Sedangkan yang paling utama adalah sehari semalam. Apa yang lebih dari itu, maka ia adalah sedekah dari tuan rumah. Hadits ini, Bukhari dan Muslim. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa hadits ini mengajarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Tuan rumah dianjurkan memuliakan tamunya dengan jamuan terbaik selama 3 hari, sedangkan tamu tidak boleh berlama-lama hingga menyulitkan. Semoga hadits-hadits yang mulia ini menjadi pedoman akhlak bagi kita.